Namaku Hana. Usiaku 35 tahun, dan hampir separuh hidupku kuhabiskan di ruang kelas sekolah dasar kecil di pinggir kecamatan ini. Setiap pagi, aku datang lebih awal dari siapapun. Menyapu kelas, menata bangku, menuliskan materi pelajaran dengan kapur putih yang sering membuat tanganku kering. Aku melakukan semua itu bukan karena diperintah, tapi karena aku mencintai pekerjaanku. Aku adalah guru honorer. Gajiku tidak besar. Bahkan seringkali aku harus menghitung ulang pengeluaran sebelum berani membeli sesuatu yang sederhana. Tapi setiap kali bel masuk berbunyi dan anak-anak berlari masuk ke kelas sambil memanggil namaku, semua lelah itu terasa hilang. Bu Hana! Suara mereka adalah penguat hidupku. Aku tahu, di sekolah ini statusku bukan siapa-siapa. Tidak ada surat keputusan tetap. Tidak ada jaminan masa depan. Setiap tahun aku hanya berharap, mungkin kali ini namaku akan dipanggil untuk diangkat. Tapi harapan itu selalu kutelan sendiri. Diam-diam. Hingga suatu hari, segalanya mulai terasa berbeda. Pagi itu ruang guru terasa lebih ramai dari biasanya. Seorang perempuan muda masuk dengan langkah percaya diri. Pakaiannya rapi, senyumnya lebar, dan semua guru langsung menyambutnya dengan antusias. Namanya Fanny. Usianya jauh lebih muda dariku, baru 25 tahun. Dan kabarnya, ia sudah berstatus PNS. Bisik-bisik di ruang guru menyebutkan satu hal yang sama. Ayahnya adalah seorang pejabat. Aku hanya tersenyum sopan ketika ia duduk di kursi seberangku. Aku tidak iri. Setidaknya saat itu aku masih bisa meyakinkan diriku sendiri seperti itu. Hari-hari berlalu. Aku tetap mengajar seperti biasa. Murid-muridku antusias. Nilai mereka perlahan membaik. Dan orang tua sering mengucapkan terima kasih karena anak-anak mereka mulai senang belajar. Namun, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali aku selesai menjelaskan pelajaran dan anak-anak terlihat paham, Fanny menatapku dengan senyum tipis. Bukan senyum hangat. Ada sesuatu di matanya yang membuat dadaku terasa tidak nyaman. Suatu siang, di ruang guru, ia tertawa kecil sambil berkata, "Jadi guru honorer capek juga ya, harus kerja keras tapi gajinya, ya segitu-gitu saja." Aku pura-pura tidak mendengar. Ia melanjutkan dengan nada ringan, seolah bercanda. Kadang aku kasihan sih, bahkan driver catering juga bisa dapat lebih banyak. Ruangan mendadak sunyi. Aku menunduk, bukan karena kalah, tapi karena aku tidak ingin menang dengan cara yang salah. Aku memilih diam, karena aku percaya mengajar adalah soal hati, bukan status. Tapi sejak hari itu aku mulai sadar. Senyumku, kesabaranku, dan caraku mengajar ternyata bukan hanya diperhatikan oleh murid-muridku. Ada seseorang yang mulai merasa terganggu. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari ujian paling berat dalam hidupku sebagai seorang guru. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan dihina lebih dalam. Dan pada saat yang sama, hidupku akan berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku mulai menyadari satu hal sejak kehadiran Fanny di sekolah kami. Bukan murid yang paling sering menguji kesabaranku, melainkan sesama guru. Pagi itu aku sedang menyiapkan lembar kerja untuk kelas 3. Kertas-kertas itu kubeli sendiri, seperti biasa. Aku sudah terbiasa, tidak semua kebutuhan mengajar bisa menunggu dana sekolah. Fanny masuk ke ruang guru dengan ponsel di tangan. Ia duduk tak jauh dariku, lalu tersenyum kecil sambil membaca sesuatu di layarnya. "Bu Hana," katanya tiba-tiba, suaranya dibuat lembut. Aku menoleh. "Iya? Kalau aku boleh tanya, gaji honorer itu cukup nggak sih buat hidup sekarang?" Beberapa guru lain menoleh ke arah kami. Aku bisa merasakan udara berubah. Aku menarik napas pelan. "Iya, dicukup-cukupkan," jawabku singkat. Ia tertawa kecil. Bukan tawa ramah, tapi tawa yang membuatku ingin cepat-cepat pergi dari ruangan itu.
Soalnya aku lihat sekarang kebutuhan makin mahal. Aku jadi kepikiran, kok bisa ya masih bertahan? Aku tersenyum tipis. Kalau sudah mencintai pekerjaan, biasanya hati yang bertahan lebih dulu. Ia mengangguk, lalu berkata dengan nada seolah bercanda. Iya juga sih, walaupun capek mengajar, pulangnya tetap harus mikir uang. Aku kembali fokus ke kertas-kertas di depanku. Tapi tanganku sedikit gemetar. Bukan marah, lebih ke perasaan diremehkan tanpa bisa membela diri. Yang lebih menyakitkan adalah saat kepala sekolah masuk dan Fani langsung berdiri menyapanya dengan ceria. Mereka berbincang akrab. Aku hanya mengangguk sopan dari tempat dudukku. Sejak hari itu, aku mulai merasakan perbedaan perlakuan. Usulan kegiatanku sering ditunda. Masukanku jarang ditanggapi. Sementara ide Fani, meski sederhana, selalu mendapat pujian. Di kelas, aku tetap menjadi diriku sendiri. Aku mengajar seperti biasanya. Anak-anak tetap bersemangat. Mereka sering bilang, "Bu, kalau Bu Hana yang ngajarin, aku jadi ngerti." Kalimat itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi rupanya, kalimat itu juga sampai ke telinga yang salah. Suatu sore saat aku hendak pulang, Fani berdiri di dekat pintu. "Bu Hana hebat ya?" katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Kita semua berusaha. Ia mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Tapi hebat saja kan nggak cukup kalau statusnya nggak jelas. Aku terdiam. Saat itulah aku sadar. Ini bukan sekedar candaan. Ini bukan sekedar perbedaan status. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Pelan tapi pasti. Dan aku punya firasat buruk. Bahwa diamku selama ini akan segera dianggap kelemahan. Aku belum tahu bagaimana caranya melawan. Tapi aku tahu, badai ini belum dimulai. Hari-hari di kelas berjalan seperti biasa, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari murid-muridku, melainkan dari cara orang-orang dewasa di sekelilingku memandang. Di kelas 4, aku mengajarkan pecahan dengan cara sederhana. Aku membawa potongan kertas warna-warni, membaginya seperti kue ulang tahun. Anak-anak tertawa, berebut menjawab, dan tanpa sadar mereka memahami pelajaran yang selama ini dianggap sulit. "Bu, ternyata gampang ya?" kata seorang murid sambil tersenyum lebar. Aku ikut tersenyum. Momen seperti itulah yang membuatku bertahan selama ini. Namun beberapa hari kemudian, seorang wali murid menghampiriku di depan gerbang sekolah. "Bu Hana," katanya sopan, "anak saya sekarang lebih semangat belajar. Katanya kalau pelajaran dari ibu, dia cepat mengerti." Aku mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tapi aku tidak menyadari, percakapan itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, suasana ruang guru terasa dingin. Beberapa guru berbincang pelan. Saat aku masuk, pembicaraan mereka terhenti. Tak lama kemudian, kepala sekolah memanggilku. Aku duduk di kursi tamu dengan tangan saling menggenggam. Di hadapanku, beliau membuka beberapa lembar kertas. "Hana," katanya pelan tapi serius, "ada laporan dari orang tua murid." Dadaku langsung berdebar. Katanya, anak-anak jadi membandingkan cara mengajar guru. Ada yang merasa kurang nyaman. Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" Beliau menarik napas. "Ada kesan seolah-olah kamu ingin terlihat paling unggul." Aku terdiam. Kalimat itu terasa berat. "Saya hanya mengajar sebaik yang saya bisa, Pak," jawabku jujur. Beliau mengangguk, tapi raut wajahnya tidak berubah. "Kamu guru honorer, jaga sikap, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman." Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Hatiku bertanya-tanya, sejak kapan mengajar dengan sepenuh hati dianggap sebagai kesalahan? Di luar aku melihat Fani berdiri di dekat papan pengumuman. Ia tersenyum tipis saat melihatku. "Dipanggil ya, Bu?" tanyanya seolah peduli. Aku hanya mengangguk. Ia mendekat sedikit. Kadang niat baik bisa disalahartikan, apalagi kalau sudah bikin orang lain kelihatan kurang. Kalimat itu menusuk, meski diucapkan dengan suara lembut. Sejak hari itu, aku mulai mengurangi caraku mengajar. Bukan karena aku mau, tapi karena aku takut. Takut dianggap berlebihan, takut kehilangan satu-satunya tempatku berdiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Murid-murid mulai bertanya, "Bu,
Kok sekarang belajarnya beda? Aku hanya tersenyum, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku mulai sadar, bukan caraku mengajar yang bermasalah. Yang bermasalah adalah aku mulai dianggap sebagai ancaman. Dan aku belum tahu kalau langkah kecil ini akan menyeretku ke masalah yang jauh lebih besar. Karena setelah ini, bukan hanya caraku mengajar yang dipersoalkan, tapi juga keberadaanku di sekolah ini. Pagi itu aku datang ke sekolah dengan perasaan tidak tenang. Entah kenapa, sejak melangkah melewati gerbang, dadaku terasa berat. Aku baru saja meletakkan tas di ruang guru ketika seorang staf menghampiriku. "Bu Hana, Bapak Kepala Sekolah minta Ibu ke ruangannya sekarang." Jantungku berdegup lebih cepat. Di ruang kepala sekolah, suasananya jauh lebih formal dari biasanya. Di atas meja, tergeletak beberapa berkas dan sebuah ponsel. Aku duduk dengan punggung tegak, berusaha tetap tenang. "Hana," kata beliau, "saya menerima laporan serius." Aku menelan ludah. "Laporan tentang apa, Pak?" Beliau menggeser ponsel itu ke arahku. "Katanya kamu memanfaatkan murid untuk kepentingan pribadi." Aku terkejut. "Saya tidak mengerti maksud Bapak." Beliau menunjukkan layar ponsel. Di sana ada tangkapan layar percakapan grup orang tua murid. Namaku disebut-sebut, disertai kalimat yang membuatku nyaris tidak percaya. Katanya aku terlalu sering memberi tugas tambahan. Katanya aku ingin terlihat paling hebat. Katanya aku membuat guru lain tidak nyaman. "Itu tidak benar, Pak." Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tegar. "Saya hanya berusaha membuat anak-anak mengerti." Beliau menyandarkan tubuhnya di kursi. "Masalahnya, laporan ini datang dari beberapa pihak." Aku tahu dari mana semua ini bermula. "Untuk sementara," lanjutnya, "saya minta kamu menahan diri. Jangan melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Ingat, statusmu." Kata itu lagi, statusmu. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah lemah. Di lorong aku melihat Fani berbincang dengan beberapa guru. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia tersenyum singkat. "Bu Hana kelihatan capek," katanya. "Mungkin terlalu banyak mikir." Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan pergi. Di kelas aku mencoba mengajar seperti biasa, tapi anak-anak menangkap perubahan dalam diriku. "Bu, Ibu kenapa?" tanya seorang murid polos. Aku tersenyum, walau rasanya berat. "Tidak apa-apa, kita lanjut belajar ya." Namun sore itu setelah bel pulang berbunyi, aku duduk sendirian di kelas kosong, menatap papan tulis yang penuh coretan pelajaran hari ini. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah cintaku pada mengajar cukup untuk bertahan di tempat yang tidak menginginkanku? Aku sadar, diam saja tidak lagi cukup. Jika aku terus seperti ini, aku akan perlahan disingkirkan tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Dan saat itulah, sebuah pikiran muncul di benakku. Sederhana tapi penuh resiko. Mungkin, aku harus mencari cara lain untuk tetap mengajar, tanpa harus meminta izin pada siapapun. Aku belum tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu, jika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan benar-benar hilang. Dan tanpa kusadari, langkah kecil yang akan kuambil setelah hari ini akan mengubah hidupku dan membuat mereka yang meremehkanku mulai gelisah. Sore itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Langkah kakiku terasa berat, seolah setiap meter jalan membawa pikiranku kembali ke ruang kepala sekolah, ke kata-kata yang masih terngiang di kepalaku. "Ingat statusmu?" Rumah kecilku menyambutku dengan sunyi. Aku meletakkan tas di kursi, lalu duduk di lantai tanpa menyalakan lampu. Aku menatap dinding kosong, mencoba menenangkan pikiranku. Aku membuka dompet. Beberapa lembar uang tersisa. Aku menghitungnya pelan, lalu menutup dompet itu kembali. Bulan ini, aku harus memilih antara kebutuhan sehari-hari atau membeli bahan ajar baru untuk murid-muridku. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi guru, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu lama kuat sendirian. Aku membuka ponsel. Tanpa tujuan jelas, aku menggulir layar, hingga aku berhenti pada sebuah video pendek.
Seorang guru menjelaskan pelajaran dengan sederhana, direkam dari ruang tamu rumahnya. Komentarnya penuh ucapan terima kasih. Aku terdiam cukup lama. Mengajar dari rumah, gumamku pelan. Aku bangkit, mengambil buku pelajaran, lalu menatanya di atas meja kecil. Aku menahan ragu. Siapa yang mau mendengarkanku? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya guru honorer yang hampir disingkirkan. Namun, aku ingat wajah murid-muridku. Cara mata mereka berbinar saat memahami sesuatu. Cara mereka memanggil namaku dengan penuh kepercayaan. Malam itu, dengan ponsel sederhana, aku merekam diriku sendiri, tanpa riasan, tanpa pencahayaan khusus. "Halo, aku Bu Hana," kataku pelan. "Hari ini kita belajar dengan cara yang gampang ya." Aku menjelaskan seperti biasa, seolah anak-anak duduk di depanku, seolah aku masih berada di kelas. Setelah selesai, aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya mengunggah video itu. Tanganku gemetar saat menekan tombol kirim. "Bismillah," bisikku. Aku mematikan lampu dan berbaring. Malam itu aku tidak langsung tidur. Ada perasaan takut, tapi juga harapan kecil yang selama ini tidak pernah kuberi ruang. Keesokan paginya, aku membuka ponsel dengan ragu. Notifikasi muncul satu persatu. Ada yang menonton, ada yang berkomentar, ada yang menulis, "Terima kasih, penjelasannya mudah dimengerti." Aku menutup mulutku, menahan tangis. Bukan karena jumlahnya banyak, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa didengar tanpa harus meminta izin siapapun. Aku belum tahu bahwa langkah kecil dari ruang tamu sempit itu akan membawaku ke tempat yang tidak pernah kubayangkan. Dan aku juga belum tahu bahwa ketika sinar kecil ini mulai terlihat, ada orang yang akan berusaha memadamkannya. Sejak malam itu, rutinitasku berubah. Setiap pulang mengajar, aku tidak lagi langsung berbaring kelelahan. Aku membuka buku, menyusun materi, lalu merekam video pendek dari sudut ruang tamu yang sama. Aku menempelkan kertas putih di dinding agar tulisan terlihat jelas. Awalnya, aku hanya berniat membantu siapa saja yang membutuhkan, tidak lebih. Namun pelan-pelan, sesuatu yang tak pernah kurencanakan mulai terjadi. Jumlah yang menonton bertambah. Komentar datang dari berbagai nama yang tidak kukenal. Ada orang tua dari luar kota. Ada siswa yang mengaku terbantu. Ada juga sesama guru yang mengirim pesan dukungan. "Bu, saya jadi ngerti matematika. Penjelasan ibu bikin anak saya semangat belajar." Aku membaca semua itu dengan hati bergetar. Setiap kata terasa seperti pelukan hangat setelah hari-hari panjang yang sepi. Di sekolah, aku tetap menjalani peranku seperti biasa. Namun murid-murid mulai berbisik. "Bu, aku nonton video ibu di rumah. Ibuku bilang penjelasan ibu jelas." Aku tersenyum, tapi aku juga mulai waspada. Aku tidak ingin masalah lama kembali muncul. Beberapa bulan berlalu. Suatu pagi, aku membuka ponsel dan terdiam lama. Ada pemberitahuan dari platform tempat aku mengunggah video. Aku membaca berulang kali, memastikan aku tidak salah paham. Ada penghasilan kecil yang masuk. Tidak besar, tapi cukup untuk membeli buku tulis tanpa harus ragu. Cukup untuk menambah uang belanja. Tanganku bergetar saat menutup ponsel. Aku tidak pernah membayangkan mengajar dengan caraku sendiri bisa dihargai seperti ini. Namun perubahan sekecil apapun tidak pernah benar-benar luput dari perhatian. Di ruang guru, aku merasakan tatapan yang berbeda. Ada yang mulai bertanya pelan-pelan, ada yang pura-pura tidak peduli. Dan suatu siang, saat aku sedang menata bukuku di mejaku, Fani berdiri di depanku. Aku lihat nama Bu Hana sering muncul di ponsel murid-murid. Katanya sambil tersenyum tipis. "Ajarannya kemana-mana sekarang ya?" Aku mengangguk sopan. "Hanya berbagi?" Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Hati-hati saja, kadang niat baik bisa disalahartikan." Kalimat itu terdengar familiar, terlalu familiar. Aku menatapnya lalu kembali ke buku-bukuku. Aku memilih diam. Tapi dalam hatiku, aku tahu perubahan ini tidak akan dibiarkan berjalan tenang. Karena ketika aku mulai menemukan jalanku sendiri, ada orang yang merasa jalannya terganggu. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah keberhasilanku yang kecil ini akan menjadi penyelamat, atau justru awal dari masalah yang lebih besar?
Aku tidak pernah menghitung dengan mimpi besar. Setiap kali membuka ponsel, aku hanya berharap cukup untuk bertahan. Tapi pagi itu, aku terdiam cukup lama di depan layar. Angkanya tidak kecil. Bukan sekadar tambahan belanja, jumlahnya membuatku menutup ponsel dan menarik napas panjang. Aku duduk di tepi tempat tidur, menenangkan diri, bukan karena aku merasa menang, tapi karena aku akhirnya bisa bernafas tanpa rasa cemas yang menekan dada setiap akhir bulan. Hari itu aku berangkat ke sekolah dengan perasaan berbeda, bukan sombong, bukan juga ingin pamer, hanya sedikit lebih ringan. Di kelas, aku mengajar dengan semangat yang sama. Anak-anak semakin antusias. Beberapa dari mereka bahkan bercerita bahwa orang tua mereka ikut menonton videoku. Namun, perubahan itu tidak hanya terasa di kelas. Di ruang guru, pembicaraan berhenti saat aku masuk. Aku duduk seperti biasa, membuka buku, mencoba mengabaikan suasana yang mengeras. Tak lama kemudian, aku mendengar suara Fani dari balik meja. "Sekarang banyak ya yang main media sosial," katanya keras, seolah tidak sedang berbicara pada siapapun. Katanya sih bisa dapat uang banyak. Entah isinya benar-benar mendidik atau cuma cari perhatian. Beberapa guru tersenyum canggung, tidak ada yang menanggapi. Aku menatap buku di depanku, tapi kata-katanya tetap masuk ke telingaku. Siang harinya, kepala sekolah memanggil Fani ke ruangannya. Mereka berbincang cukup lama. Aku tahu, karena pintu ruangan itu terbuka sedikit. Saat Fani keluar, wajahnya terlihat puas. Ia melirik ke arahku sekilas, lalu tersenyum kecil. Sejak hari itu, aku mulai merasakan hal-hal kecil yang mengganggu. Jadwal kelasku berubah tanpa pemberitahuan. Usulanku kembali ditunda. Namaku jarang disebut dalam rapat. Sore hari saat aku membereskan kelas, seorang murid mendekat. "Bu," kata Bu Fani, "kalau nonton video belajar di ponsel itu nggak baik." Aku terdiam. Aku berlutut agar sejajar dengan tinggi badannya. "Yang penting, kamu belajar dengan baik dan tetap hormat pada guru," jawabku pelan. Murid itu mengangguk, lalu berlari pergi. Aku duduk di bangku kelas yang kosong, menatap papan tulis. Perasaanku bercampur aduk. Aku tidak menyalahkan siapapun, tapi aku mulai memahami satu hal. Keberhasilanku, sekecil apapun, telah membuat seseorang merasa terancam. Dan orang yang merasa terancam tidak selalu memilih cara yang adil. Aku pulang dengan perasaan waspada. Aku tahu, aku harus berhati-hati. Jalan yang kupilih ini bukan jalan aman. Karena ketika iri mulai berbicara, kebenaran seringkali dipelintir. Dan aku punya firasat kuat bahwa setelah ini, bukan hanya sindiran yang akan kudengar. Aku tidak langsung menyadarinya. Perubahan itu datang pelan, seperti bisikan yang semakin lama semakin keras. Awalnya, aku merasa beberapa guru mulai menjaga jarak. Sapaan pagi terasa singkat. Senyum yang dulu hangat kini lebih formal. Suatu siang, aku melewati ruang guru dan mendengar percakapan terhenti tiba-tiba. Aku berpura-pura tidak tahu, tapi hatiku mulai gelisah. Hingga suatu sore, seorang guru senior menghampiriku. Wajahnya tampak ragu. "Hana," katanya pelan, "kamu hati-hati ya." Aku menatapnya. "Hati-hati kenapa, Bu?" Ia menarik napas. "Ada yang bilang kamu terlalu fokus keluar sekolah. Katanya, niat mengajarmu sudah berbeda." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Malamnya, aku membuka ponsel dan membaca beberapa pesan yang masuk. Ada komentar yang mempertanyakan niatku. Ada yang menulis bahwa guru seharusnya tidak mencari keuntungan dari ilmu. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Keesokan harinya, kepala sekolah kembali memanggilku. "Hana," katanya serius, "sekolah menerima laporan." Lagi-lagi kata itu. "Kali ini tentang kontenmu," lanjutnya. "Katanya kamu memengaruhi murid untuk mengikuti akunmu." Aku menggeleng cepat. "Saya tidak pernah memaksa, Pak." Beliau mengangguk, tapi wajahnya tetap dingin. "Masalahnya, isu ini menyebar. Kita harus menjaga nama baik sekolah." Aku merasa seperti berdiri sendirian di ruangan itu. "Untuk sementara," katanya, "sebaiknya kamu hentikan aktivitas tersebut." Aku terdiam. Menghentikan berarti kehilangan satu-satunya jalan bernapas. Melanjutkan berarti dianggap melawan. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah. Di lorong, aku melihat Fani berbincang dengan beberapa orang tua murid. Ia berbicara dengan wajah serius.
seolah sedang menjaga sesuatu yang penting. Saat mata kami bertemu, ia hanya mengangguk sopan. Aku tidak memiliki bukti. Tidak ada kalimat kasar, tidak ada tuduhan langsung. Hanya potongan cerita yang disusun rapi, dibungkus dengan kata-kata tentang etika dan tanggung jawab. Malam itu aku duduk lama di depan ponsel. Jari-jariku ragu menyentuh layar. Aku menatap video-videoku satu persatu. Setiap video adalah niat baik, bukan pamer. Tapi fitnah tidak pernah butuh kebenaran untuk berjalan. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Jika aku terus diam, namaku akan hancur perlahan. Jika aku melawan, aku bisa kehilangan segalanya. Dan saat itulah, aku sadar. Aku tidak bisa lagi berjalan tanpa tujuan. Aku harus memilih, bukan untuk menang, tapi untuk bertahan dengan cara yang benar. Sejak hari itu, aku mencoba melakukan semuanya dengan cara yang paling hati-hati. Aku mengurangi jumlah unggahan. Aku menonaktifkan kolom komentar. Aku bahkan menghapus beberapa video lama yang menurutku mungkin menimbulkan salah paham. Aku pikir dengan bersikap mengalah, situasi akan mereda. Ternyata aku salah. Di sekolah, namaku semakin jarang disebut. Beberapa tugas pengajar dipindahkan tanpa penjelasan. Aku datang seperti biasa, pulang seperti biasa, tapi rasanya seperti menjadi tamu di tempat yang sudah lama kuanggap rumah. Suatu pagi, aku memberanikan diri menemui kepala sekolah. "Pak," kataku pelan, "saya ingin menjelaskan." Beliau menatapku, tapi sorot matanya datar. "Silahkan." Aku menjelaskan niatku, tentang murid-murid, tentang orang tua yang terbantu, tentang bagaimana penghasilan itu hanya cara agar aku bisa tetap mengajar dengan tenang. Beliau mendengarkan tanpa menyela. Saat aku selesai, beliau berkata, "Saya paham, tapi situasinya sudah terlanjur." Aku terdiam. "Terlanjur bagaimana, Pak?" "Opini sudah terbentuk," jawabnya singkat. Kalimat itu membuat seluruh penjelasanku runtuh. Di luar ruangan, aku melihat Fani berdiri bersama beberapa guru. Mereka tertawa kecil. Aku tidak mendengar apa yang dibicarakan, tapi aku bisa merasakan jarak yang semakin lebar. Beberapa hari kemudian, seorang wali murid mendatangiku dengan wajah bingung. "Bu Hana," katanya pelan, "benarkah ibu sekarang lebih mementingkan media sosial daripada mengajar?" Aku menggeleng cepat. "Itu tidak benar." Ia mengangguk, tapi matanya ragu. Aku pulang hari itu dengan langkah lelah. Aku duduk di lantai rumah, memeluk lutut. Aku merasa seperti berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku sudah berusaha jujur. Aku sudah berusaha menahan diri. Aku sudah berusaha menjelaskan. Tapi sepertinya, kejujuran saja tidak cukup ketika orang tidak ingin mendengar kebenaran. Malam itu, aku menerima pesan singkat dari nomor sekolah. Isinya singkat, dingin, dan membuat tanganku gemetar saat membacanya. Aku menatap layar cukup lama. Tidak ada kata kasar, tidak ada ancaman. Tapi maknanya jelas. Aku sedang didorong ke sudut yang sempit. Dan untuk pertama kalinya, aku harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa mungkin aku tidak akan bisa menyelamatkan semuanya. Pesan itu terus terbayang di kepalaku sepanjang malam. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku diminta datang ke sekolah lebih awal keesokan harinya. Tidak dijelaskan alasannya, tapi aku tahu ini bukan panggilan biasa. Pagi itu, aku duduk di ruang kepala sekolah dengan tangan saling menggenggam. Suasana terasa kaku. "Hana," kata beliau akhirnya, "kami sudah mempertimbangkan semuanya." Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. "Kamu punya dua pilihan," lanjutnya. Aku menelan ludah. "Pertama, kamu menghentikan seluruh aktivitas di media sosial yang berkaitan dengan pengajaran." Dadaku bergetar. Atau, beliau berhenti sejenak. "Kamu mengajukan pengunduran diri sebagai guru honorer di sekolah ini." Ruangan itu terasa semakin sempit.
Aku terdiam lama. Dua pilihan. Dua-duanya berarti kehilangan. Menghentikan konten berarti mematikan satu-satunya jalan yang membuatku bisa bertahan secara ekonomi dan batin. Mengundurkan diri berarti melepaskan murid-murid yang selama ini menjadi alasan aku bangun setiap pagi. "Apa saya diberi waktu untuk berpikir, Pak?" tanyaku pelan. Beliau mengangguk. "Sampai akhir minggu." Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di lorong, aku melihat Fanny berbincang santai dengan staf sekolah. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya menjadi hari paling sunyi dalam hidupku. Di kelas, aku menatap wajah murid-muridku satu persatu. Setiap tawa mereka terasa seperti perpisahan yang belum diucapkan. "Bu, minggu depan kita belajar apa?" tanya seorang murid. Aku tersenyum, menahan rasa perih. "Kita lihat nanti ya." Di rumah, aku duduk menatap ponsel yang tergeletak di meja. Setiap notifikasi terasa seperti pengingat bahwa apapun pilihanku, akan ada bagian hidupku yang hilang. Aku menulis di buku kecilku, daftar kelebihan, daftar resiko. Tapi tidak ada satupun yang terasa adil. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus berhenti menjadi diriku sendiri agar bisa tetap diterima? Aku memejamkan mata, menarik nafas panjang. Waktu terus berjalan. Hari penentuan semakin dekat. Dan aku tahu, apapun yang kupilih nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam sebelum batas waktu itu terasa sangat panjang. Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja tidak terlalu terang. Di hadapanku, buku catatan terbuka, penuh coretan yang tidak lagi kupahami. Kepalaku lelah, tapi pikiranku terus bekerja. Aku membuka ponsel. Ada pesan dari orang tua murid yang tidak kukenal. "Bu Hana, anak saya selalu menunggu video ibu. Terima kasih karena sudah membuat belajar jadi menyenangkan." Aku menutup mata sejenak. Dadaku menghangat, tapi juga perih. Aku membuka pesan lain. Ada murid yang menulis dengan ejaan sederhana. "Bu, kalau aku besar, mau jadi guru kayak ibu." Kalimat itu membuat tanganku gemetar. Aku memandang sekeliling rumah kecilku. Semua sederhana. Tidak ada yang berlebihan. Tapi dari tempat inilah, aku bisa memberi arti bagi banyak orang. Namun kenyataan tidak seindah itu. Jika aku memilih bertahan di sekolah, aku harus menghapus semua yang sudah kubangun dari rumah ini. Jika aku memilih konten, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada ruang kelas yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku menunduk, menahan rasa lelah yang selama ini kupendam sendiri. Untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri. Aku takut. Takut kehilangan. Takut disalahpahami. Takut dianggap melawan. Pagi harinya, aku datang ke sekolah lebih awal. Kelas masih kosong. Aku berdiri di depan papan tulis, menuliskan satu kalimat kecil. Belajar itu tentang keberanian untuk mencoba. Aku menghapusnya kembali. Aku tersenyum kecil. Kalimat itu lebih cocok untuk diriku sendiri. Saat bel berbunyi, murid-murid masuk seperti biasa. Mereka tidak tahu apa yang sedang kuhadapi. Mereka hanya tahu, hari ini mereka ingin belajar. Di tengah pelajaran, aku berhenti sejenak. Aku menatap mereka. "Kalau suatu hari kalian harus memilih," kataku pelan, "pilihlah yang membuat kalian tetap jujur." Mereka mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Saat jam pelajaran usai, aku duduk sendirian di kelas. Aku tahu, inilah saatnya. Aku berdiri, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengambil keputusan yang paling sulit dengan caraku sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan membalas dengan cara yang sama. Aku akan memilih jalan yang paling jujur meski terasa berat. Dan dengan keputusan itu, aku bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, aku datang ke sekolah dengan langkah yang lebih tenang. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena keputusanku sudah bulat. Aku membawa map coklat sederhana. Di dalamnya bukan pembelaan panjang, bukan juga kata-kata keras. Hanya bukti dari apa yang selama ini kulakukan dengan jujur.
Aku mengetuk pintu ruang kepala sekolah. "Silakan masuk," terdengar suara dari dalam. Aku duduk dengan punggung tegak. Tanganku memang sedikit gemetar, tapi hatiku tidak lagi goyah. "Pak," kataku pelan. "Saya sudah memikirkan pilihan yang Bapak berikan." Beliau menatapku, menunggu. "Saya tidak akan berhenti mengajar," lanjutku. "Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena bagi saya mengajar bukan sekedar pekerjaan." Aku membuka map itu. Aku menunjukkan daftar materi yang kubuat. Pesan-pesan orang tua murid, komentar yang berisi ucapan terima kasih, bukan pujian kosong. "Saya tidak pernah memaksa murid mengikuti apapun," kataku tegas tapi sopan. "Saya hanya berbagi, karena banyak anak yang membutuhkan." Ruangan itu sunyi beberapa saat. Kepala sekolah membaca satu persatu. Wajahnya tidak lagi setegas sebelumnya. Ia menarik napas panjang. "Hana," katanya akhirnya, "kenapa kamu tidak pernah menyampaikan ini dari awal?" Aku tersenyum kecil. "Karena saya pikir bekerja dengan baik sudah cukup." Beliau terdiam. Di luar dugaanku, sore itu beberapa orang tua murid datang ke sekolah. Mereka menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Mereka tidak menuntut. Mereka hanya bercerita tentang perubahan anak-anak mereka. Aku berdiri di belakang, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Hari itu aku pulang dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan lega sepenuhnya, tapi ada ruang kecil di dadaku yang akhirnya bernapas. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Masih ada orang yang tidak menyukaiku. Masih ada bisikan yang beredar. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sendirian. Dan aku mulai percaya bahwa kejujuran yang dijalani dengan tenang akan selalu menemukan jalannya sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana sekolah terasa berbeda. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada pengakuan terbuka. Tapi aku bisa merasakannya dari hal-hal kecil yang sebelumnya hilang. Sapaan pagi kembali terdengar tulus. Pertanyaanku dalam rapat mulai ditanggapi. Namaku kembali dicatat dalam jadwal mengajar tanpa pengurangan. Suatu siang, kepala sekolah memanggilku lagi. Kali ini nada bicaranya lebih tenang. "Hana," katanya, "kami sudah mengevaluasi laporan-laporan yang masuk." Aku duduk diam, mendengarkan. "Ada beberapa informasi yang ternyata tidak utuh," lanjutnya. "Dan ada kesalahpahaman yang dibiarkan terlalu lama." Beliau tidak menyebut nama siapapun. Aku juga tidak bertanya. Yang penting bagiku bukan siapa yang salah, tapi bahwa kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya. Hari itu, aku keluar dari ruangan dengan langkah ringan. Di lorong, aku berpapasan dengan Fani. Ia berhenti. Aku juga berhenti. Untuk pertama kalinya tidak ada senyum tipis. Tidak ada sindiran. "Aku tidak menyangka," katanya singkat. Aku menatapnya dengan tenang. "Aku hanya ingin mengajar," jawabku. Ia mengangguk pelan. Tidak ada lagi yang diucapkan. Ia melangkah pergi meninggalkanku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan puas, bukan juga dendam. Hanya selesai. Di rumah, aku kembali merekam video. Kali ini dengan perasaan yang lebih bebas. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku tidak lagi takut. Komentar yang masuk semakin banyak, bukan tentang diriku, tapi tentang anak-anak yang terbantu. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap langit yang tenang. Aku tersenyum. Perjuangan ini tidak membuatku lebih tinggi dari siapapun. Ia hanya mengembalikanku pada diriku sendiri. Dan aku tahu, apapun statusku nanti, aku telah membuktikan satu hal penting. Ketulusan tidak pernah benar-benar kalah. Waktu berjalan, dan hidupku tidak kembali seperti dulu. Aku masih datang ke sekolah dengan langkah yang sama. Masih menyapa murid-murid dengan senyum yang sama. Masih berdiri di depan kelas dengan kapur di tangan. Tapi, di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak lagi mengajar dengan rasa takut. Aku tidak lagi menunduk hanya karena status. Aku belajar berdiri tegak tanpa harus meninggikan suara. Kini aku tahu
Menjadi guru bukan soal seragam atau surat keputusan. Menjadi guru adalah tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya bagi anak-anak yang percaya padamu. Konten yang kubuat terus berjalan. Aku tidak menjadikannya alat pamer. Aku menjadikannya jembatan. Jembatan bagi anak-anak yang ingin belajar, bagi orang tua yang ingin membantu, dan bagi diriku sendiri yang ingin tetap waras. Di sekolah, hubungan antar guru perlahan membaik. Tidak semuanya menjadi hangat, tapi cukup untuk saling menghormati. Aku tidak lagi mengejar pengakuan. Aku tidak lagi membandingkan diriku dengan siapapun. Karena aku akhirnya mengerti, yang selama ini kucari bukan kemenangan, melainkan ketenangan. Suatu hari, seorang murid menulis di bukunya dan menunjukkannya padaku. Bu, belajar sama ibu bikin aku berani. Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. Mungkin aku belum mendapatkan semua yang kuinginkan, tapi aku sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Hak untuk menjadi diriku sendiri tanpa rasa malu. Dan di titik itu, aku sadar. Aku tidak pernah benar-benar kalah. Jika aku menoleh ke belakang, aku melihat diriku yang dulu. Seorang guru honorer yang selalu menunduk, takut bersuara, dan merasa kecil hanya karena status. Aku ingat betul bagaimana rasanya diremehkan, bagaimana sindiran kecil bisa terasa sangat berat, bagaimana diam seringkali dianggap sebagai kelemahan. Tapi perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting. Hidup tidak selalu adil, namun kita selalu punya pilihan untuk tetap jujur. Aku belajar bahwa pengabdian tidak harus menunggu pengakuan, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari gaji atau jabatan, melainkan dari dampak yang ia tinggalkan pada orang lain. Aku masih seorang guru. Mungkin statusku belum berubah, tapi caraku memandang diri sendiri sudah jauh berbeda. Aku tidak lagi membandingkan langkahku dengan langkah orang lain, karena setiap orang punya jalan dan waktunya sendiri. Kini aku mengajar dengan hati yang lebih lapang, tanpa rasa takut, tanpa rasa rendah diri. Jika ada yang bertanya, apakah semua luka itu sia-sia? Jawabanku, tidak. Karena dari luka itulah aku belajar berdiri. Dari keraguan itulah aku menemukan keberanian. Dan jika ada satu pesan yang ingin kusampaikan, untuk siapapun yang pernah merasa diremehkan, teruslah berjalan dengan jujur. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu, tapi itu tidak akan mengurangi nilaimu. Aku adalah Hana, seorang guru, dan hari ini aku berdiri dengan kepala tegak.